Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Taufik dan hidayah Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada kita, sehingga kita selalu sehat zahiran wa batinan dan selalu dalam lindungannya, amin. Rekan-rekan jamaah zikir juga dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab, bulan yang sangat istimewa dan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya bulan Rajab. Semua amal ibadah dalam bulan Rajab ini dilipat gandakan nilainya atau pahalanya oleh Allah minimal 70 lipatan atau nilainya setiap amal kebaikan, entah itu baca sholawat, baca Al-Quran, baca baqiyatus sholihat. Waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Muhammad SAW dianjurkan baca baqiyatus sholihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi kita bertanya kepada Nabi Ibrahim, apa itu baqiyatus sholihat? Baqiyatus sholihat yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di bulan Rajab ini perbanyak baca tasbih, baca baqiyatus sholihat, atau yang pendek misalkan baca sholawat Nabi sallallahu ala Muhammad, diperbanyak. Atau istighfar, pakai istighfar yang sudah saya sampaikan di dalam YouTube kemarin. Sayyidul Istighfar itu sangat istimewa di bulan Rajab ini, karena semua amal ibadah itu dilipat gandakan nilainya. Tapi begitu juga bukan masalah ibadah saja yang nilainya dilipat gandakan, termasuk maksiat juga. Kalau di bulan Rajab dosanya ya lipat, ya dosanya lipat. Ini khusus di bulan Rajab kita menanam supaya kita nanti di bulan Ramadan bisa panen. Terutama panen yang dimaksud adalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lah terus bulan Rajab ada yang senang dengan puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini yang luar biasa. Hari pertama itu diampuni dosanya sampai 3 tahun, hari kedua sampai 2 tahun, hari ketiga setahun. Hari-hari yang biasa selain 3 hari ini itu diampuni dosanya dalam 1 bulan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya galih bulan Rajab itu enggak tanggal 1 atau tanggal 2, 3, itu bukan. Galih bulan Rajab adalah tanggal 10 Rajab. Sebab apa? Tanggal 10 Rajab Allah menciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu diciptakan tanggal 10 Rajab. Kalau bulan Maulud itu Allah menciptakan jasadnya atau zahirnya, nurnya itu diciptakan 10 Rajab. Jadi galih atau intinya bulan Rajab itu tanggal 10-nya. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan niat semua perbuatan, semua amal, entah itu sedekah atau bacaan Al-Quran, birrul walidain, ditambahi niat untuk memuliakan bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab atau menghormati bulan Rajab. Ya, yang senang dunia hikmah ini kebetulan
bulan Rajab untuk riyadhah nambah riyadhah, termasuk kayak kemarin bahas masalah bismillahirrahmanirrahim. Ini tak tambahi lagi masalah bismillah. Jadi bismillah kalau kita punya anak, atau khususnya bagi para pelajar, para santri yang merasa kecerdasannya di bawah rata-rata, itu coba amalkan bismillahirrahmanirrahim pakai air, dibaca 786 kali. 786 kali itu hitungan hisab lewat hurufnya. Jadi huruf daripada bismillahirrahmanirrahim kalau dihisab abajadun hawazun atau yakun ilahirihi itu ada 786 alif 1 ba 2 dan seterusnya. Lah bacanya sampai 7 malam ya, sampai 7 malam, baca malam hari. Nanti setelah selesai ditiupkan ke air. Pagi-pagi waktu matahari keluar itu baru diminum. Lakukan selama 7 hari. Itu menambah atau jadi untuk khususnya untuk otak biar cerdas, tambah cerdas. Apalagi ada yang akalnya kadang-kadang di bawah rata-rata, dedel lah. Sering-sering melakukan seperti itu sangat istimewa, sangat baik. Ya enggak melakukan sendiri, misalkan orang tua untuk anak ya sama saja. Caranya seperti itu, baca bismillahirrahmanirrahim 786 kali, tiupkan ke air, pagi-pagi anak disuruh minum. Itu kalau pengen anaknya cerdas ya, berkah daripada bismillahirrahmanirrahim, nanti anaknya jadi cerdas-cerdas. Untuk satu prosesi, satu kali bikin itu untuk satu anak. Misalkan anaknya ada 3 ya berarti ya 1 minggu untuk anak 1 minggu untuk anak 1. Terus itu bisa diulang-ulang ya, bisa diulang-ulang untuk masalah kecerdasan. 2 ini untuk mahabbah, pengasihan. Tapi tolong ini jangan disalahgunakan ya. Kalau disalahgunakan saya doakan tidak mujarab. Iya. Kita harus bijak ya. Untuk yang benar-benar membutuhkan, misalkan dalam rumah tangga selalu cekcok, kurang harmonis, atau suami sering ya intinya tidak harmonis gitu aja, supaya tambah sayang, suami tambah sayang, atau sebaliknya suami membikinkan untuk istri supaya istri tambah cinta, tambah sayang. Itu bisa, ini ampuh, ini luar biasa ini. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim pakai air, sama pakai air, atau bisa misalkan tidak air yo pakai gula juga bisa, karena gula itu asalnya dari air juga. Dibaca berapa kali ya? 786 kali. 786 kali. Nanti setiap 100 kali ditiupkan, setiap 100 kali ditiupkan. Yang terakhir berarti 86 kali baru ditiupkan. Diniati ya, diniati. Yang tadi untuk masalah kecerdasan ya diniati untuk itu, yang ini untuk mahabbah atau supaya menundukkan rasa atau menumbuhkan rasa kasih sayang ya juga diniati. Contohnya niatnya yo, ya Allah Gusti, atau ya Allah Robbi, ya Allah ya Robbi,
saya mohon dengan barokahnya bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan istri saya tambah sayang pada saya. Itu niatnya cukup diniati saja ya. Niat sih bahasa ya dengan bahasa Jawa, bahasa Arab sama saja ya. Misalkan bahasa Arab ya Allahumma bihaqqi hadhihi ayatus syarifah, Allahumma bihaqqi hadhihi ayatus syarifah. Kalau bahasa Arab itu, tapi kan enggak semua orang bisa bahasa Arab, makanya kita pakai bahasa kita saja. Ya Allah ya Rabbi, dengan barokahnya bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan istri saya tumbuhkan rasa cinta di dalam hati istri saya pada saya. Lalu air tersebut diminumkan. Tapi awas, jangan untuk istri orang lain ini. Jangan untuk istri orang lain ya. Ini bismillahirrahmanirrahim, baca. Jangan tergesa-gesa orang aurat, baca wirid. Jangan tergesa-gesa. Baca dengan ikhlas, baca dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. 3 malam berturut-turut. Nah misalkan nanti setelah 3 bulan atau 1 bulan, bolehkah ini diulangi lagi? Boleh, ulangi lagi supaya semakin lengket. Lah kemarin itu ada yang inbox, ada yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim di tanah lapang, ada suara-suara atau yang tidak diinginkan. Itu memang seperti itu. Kalau kita wirid, kita mengamalkan sesuatu di tanah lapang, kalau kita nggak ingin terganggu, nggak ingin diganggu, sebaiknya kita bikin hirzun atau bikin benteng ya. Bikin benteng lingkaran pakai paku. Bisa dibacakan ayat kursi 7 kali, tahan nafas kalau mampu. Kalau enggak ya misalkan yang pakai nafas saja ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi 7 kali. Nanti ditiupkan ke paku atau besi apa saja, langsung bikin lingkaran. Ya lingkaran yang agak kira-kira diameternya ada 1,5 meter lah. 1,5 meter atau 2 meter. Bikin lingkaran. Arah lingkarannya ke arah kiri ya, arah balik jam. Itu supaya kita terlindungi dari gangguan-gangguan makhluk halus apapun, itu kita terlindungi. Kalau sekiranya di tempat yang aman, di rumah sih ndak bikin pagar juga ndak apa-apa ya. Ndak bikin pagar ndak apa-apa. Tapi itu kalau khawatir saja, khawatir terganggu atau khawatir nanti kurang khusyuk, ada suara, ada yang ganggu. Juga yang dikhawatirkan lagi kadang itu jin fasik menyerupai jubahan atau pakaian seorang wali, padahal itu jin fasik. Itu yang lebih bahaya lagi itu. Nanti ngaku-ngaku mau ngasih petunjuk, nah itu yang bahaya lagi seperti itu. Jadi kita memang harus bikin benteng atau hirzun ya, dengan cara seperti itu. Nah sebenarnya bismillah itu banyak banget manfaat dan fadilah-fadilahnya. Cuman kalau diterangkan terlalu banyak, nanti yang awal bisa lupa. Ini aja masalah bismillah. Tadi yang satu bisa untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang gedel atau untuk mencerdaskan. Yang kedua itu untuk pengasihan atau untuk mahabbah. Tapi saya
saya peringatkan jangan untuk main-main ya, jangan untuk main-main. Tujuan saya sih ya untuk ketentraman atau kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga aja. Misalkan untuk selain itu, kalau memang niat mau dinikahi, benar-benar niat mau dinikahi, itu enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ya saya doakan, intinya ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat. Nah, bagaimana kalau sambil riyadhah atau puasa? Kalau puasa niat puasa sunnah ya itu lebih baik. Riyadhah dengan puasa itu lebih baik, Senin Kemis atau apa, atau senangnya misalkan ngasrep itu menghilangi menghindari atau ngilari asin, pedas, manis, itu namanya ngasrep. Tapi kalau yang lebih dari itu biasa khusus, misalkan mau puasa khusus, itu nanti ya harus ijazah khusus, biar itu nanti manfaatnya ada rahasia-rahasia, ada wejangan-wejangan yang memang harus secara privat cara menyampaikannya. Iya, itu bismillah ya. Nah, terus kemarin ada juga menanyakan bismillah untuk kesembuhan itu caranya bagaimana. Sebenarnya sudah saya sampaikan itu yang di video kemarin. Amalannya itu tidak terbatas, siang malam pokoknya diamalkan terus, tidak dibatasi. Atau untuk meditasi malam jangan baca bismillahirrahmanirrahim dengan memohon sama Allah untuk kesembuhan, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis, itu bisa. Enggak puasa enggak apa-apa, puasa lebih baik, yang penting yakin dan ikhlas. Yang penting yakin dan ikhlas. Itu bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau untuk masalah hajat pakai bismillah bisa enggak? Bisa, tapi harus ada dobelannya sholat hajat, harus ada dobelannya sholat hajat. Sholat hajat yang istimewa, sholat hajat sing di kalangan para kiai, para ulama dianggap itu sholat hajat yang ampuh, itu sholat hajat yang 4 rakaat. Sholat hajat 4 rakaat dibikin 2 salam. Suratannya itu pakai surat Al-Ikhlas 100 kali, tapi dibagi 4. Rakaat pertama 10 kali, rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah 20 kali, dan rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Itu surat Ikhlas. Setelah itu baru baca bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. 1000 kali terlalu banyak ya, 786 kali juga bagus banget, sebab itu sesuai dengan hisab hurufnya bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya lakukan tiap malam, karena kita berdoa kepada Allah. Bisa juga baru 1 malam sudah diijabah, 2 malam, ada yang 1 bulan. Kita niatnya yang penting ibadah kepada Allah, niat ibadah kepada Allah. Wong baca bismillah aja sudah pahalanya, karena ada niat ibadah jadi double-double. Niat ibadah juga hajat kita mudah-mudahan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat ya untuk rekan-rekan semua.
yang di Hong Kong, yang di Sumatera, yang di Jawa Timur, yang di mana saja. Saya doakan semoga sukses dunia akhirat, keluarga tetap harmonis, anak-anak juga diparingi oleh Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya robbal alamin. Saya Muslimin Abdul Manan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.